Pasca G30 SPKI terjadi, massa meminta Soekarno untuk membubarkan PKI, tetapi Bung Karno menolaknya. Pasca G30 SPKI terjadi, massa meminta Soekarno untuk membubarkan PKI, tetapi Bung Karno menolaknya. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya. Saudara-saudariku sebangsa, setanah air, dan saudara Indonesia dimanapun berada. Pada hari ini saya ingin share terkait TAP MPRS, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia terkait pengangkatan pemimpin besar Revolusi Indonesia Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Jadi hal tersebut diatur di ketetapan MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963. Isinya sebagai berikut. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dalam rapat paripurna ketiga tanggal 18 Mei 1963, sidang kedua di Bandung, menimbang: 1. Bahwa kini revolusi Indonesia belum selesai, dan dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 1 garis miring MPRS garis miring 1960 garis miring Presiden Soekarno diangkat menjadi pemimpin besar Revolusi Indonesia. 2. Bahwa dengan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 2 garis miring MPRS garis miring 1960, Presiden Soekarno diangkat menjadi mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan kekuasaan penuh. 3. Bahwa selama perjalanan revolusi nasional Indonesia, Bung Karno sebagai pemimpin besar revolusi Indonesia telah berhasil memimpin revolusi mencapai kemenangan-kemenangan seperti yang sampai kini kita nikmati bersama. Bunyi poin 4-nya adalah bahwa pribadi Bung Karno merupakan perwujudan perpaduan pimpinan revolusi dan pimpinan negara, serta merupakan pemersatu dari seluruh kekuatan rakyat revolusioner, sehingga memenuhi syarat-syarat sebagai presiden, baik ditinjau dari segi revolusi maupun konstitusi 1945 maupun dari segi agama umumnya, khususnya agama Islam sebagai waliul amri. Sebagai waliul amri. Menetapkan pasal 1 Dr. Insinyur Haji Soekarno dalam kurung Bung Karno, pemimpin besar revolusi Indonesia yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia, dinyatakan dengan karunia Allah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Di sini tidak ada pasalnya, langsung pasal saja. Sekira tadi pasal 2 yang bunyinya di sini adalah menyampaikan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ini kepada segenap rakyat Indonesia untuk dimaklumi dan dijunjung tinggi. Ditetapkan di Kota Bandung pada tanggal 18 Mei Ditetapkan di Kota Bandung pada tanggal 18 Mei 1963. Namun berdasarkan ketetapan nomor 17 garis miring MPRS garis miring 1966, ditetapkan bahwa predikat pemimpin besar revolusi tidak membawa wewenang hukum. Akhirnya ketetapan nomor 17
MPRS garis miring 1966 ini dicabut berlakunya dengan ketetapan nomor 25 MPRS tahun 1967. Bung Karno adalah presiden pertama Indonesia yang dilantik pada tanggal 18 Agustus 1946 di gedung Chuo Sangiin, yang mana sekarang bernama Gedung Pancasila. Alasan Soekarno diangkat sebagai presiden Indonesia adalah karena ia dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Soekarno dianggap memiliki karakter pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat pada masa perjuangan. Soekarno pun terus menjabat sebagai presiden sampai tahun 1967. Namun 4 tahun sebelum lengser, Soekarno sempat dinyatakan sebagai presiden seumur hidup. Keputusan tersebut ditetapkan melalui ketetapan MPRS nomor 3 garis miring MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Dr. Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kronologi pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Ide ini dicetuskan oleh para tokoh angkatan 45, terutama A.M. Hanafi dan Ketua MPRS Hairul Saleh. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan. Usul dari A.M. Hanafi dan Saleh kemudian dirundingkan dalam sidang umum kedua MPRS di Bandung, Jawa Barat tahun 1963. A.M. Hanafi mengusulkan Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup didasari dengan kekhawatiran yang ia rasakan. A.M. Hanafi khawatir apabila PKI kembali memenangkan pemilihan umum atau pemilu bisa terjadi perang saudara hebat. Memang PKI ini sangat menakutkan pada saat itu, mungkin sampai hari ini. Jangan sampai PKI bangkit lagi, dan mari kita jaga para jenderal dan juga para ulama kita. Saat itu hanya Soekarno yang dianggap bisa mengungguli popularitas PKI. Supaya ide dari A.M. Hanafi dapat diterima secara umum, maka dicari anggota MPRS dengan latar belakang TNI, yaitu Kolonel Soehardiman. Kolonel Soehardiman adalah tentara anti komunis yang dipilih menjadi juru bicara dalam sidang tersebut. Bentuk anti komunis Soehardiman ditunjukkan dalam gerakan yang ia buat bernama Gerakan Kekaryaan. Gerakan kekaryaan ini digalakkan untuk membendung infiltrasi paham komunisme yang dilancarkan PKI. Saat itu PKI memang tengah berada di puncak kejayaan dalam pemilu 1957, mendapat suara terbanyak dari 4 partai lainnya. Oleh sebab itu, jika pemilihan umum diselenggarakan sesuai jadwal tahun 1963, maka PKI diperkirakan akan menang kembali. Keunggulan PKI lantas membuat lawannya merasa khawatir, terutama sayap kanan di tubuh TNI. Tidak hanya mereka, Angkatan 45 juga khawatir. Alhasil, Angkatan 45 memberi ide pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup terhadap MPRS dan disetujui. Setelah disetujui, lahirlah TAP MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963 tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Usai keputusan ditetapkan, Hairul Saleh diutus MPRS untuk menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Soekarno. Hairul Saleh pun segera menemui Soekarno dan menyampaikan usulan diangkatnya beliau sebagai presiden seumur hidup.
Setelah mendengar usulan itu, Soekarno sempat merasa terbujuk. Namun Soekarno juga merasa khawatir jika dirinya diangkat sebagai presiden seumur hidup akan mencoreng wajahnya di depan dunia internasional karena tidak menjadi pemimpin yang demokratis. Namun karena terus didesak, akhirnya Soekarno pun melunak. Dengan berhati-hati, Soekarno menyetujui usulan tersebut. Soekarno tetap merasa bahwa tindakan ini tidaklah benar. Bung Karno khawatir akan dikritik oleh dunia internasional dan juga oleh tokoh-tokoh di dalam negeri. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi setelah adanya keputusan ataupun ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 tersebut. Keputusan menetapkan Soekarno sebagai Presiden Indonesia selama seumur hidup ini dinilai menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Oleh sebab itu, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup dianggap sangat menyimpang. Undang-Undang Dasar 1945 juga tidak mengenal pengangkatan presiden seumur hidup. Oleh sebab itu, keputusan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak lagi berlaku. Presiden Soekarno lengser dari jabatannya pada tanggal 20 Februari 1967 setelah menandatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Setelah Soekarno lengser, Soeharto pun diangkat sebagai Presiden Indonesia. Lengsernya Soekarno dari jabatannya masih berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September atau G30S PKI. Pasca G30S PKI terjadi, massa meminta Soekarno untuk membubarkan PKI, tetapi Bung Karno menolaknya. Akhirnya 5 bulan setelah kejadian G30S PKI tersebut, dikeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno. Isi Super Semar adalah perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga keamanan pemerintahan. Super Semar kemudian digunakan oleh Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan sekaligus membubarkan PKI dan menyatakannya sebagai organisasi terlarang. Jadi itulah tadi sekilas terkait TAP MPRS nomor 3 tahun 1963 tentang pengangkatan Bung Karno menjadi pemimpin besar revolusi dan juga diangkat menjadi presiden seumur hidup yang akhirnya dicabut oleh TAP MPR nomor 17 tahun 1966. Terima kasih sudah menonton video-video saya, semoga bermanfaat. Saya Kapten Indonesia Oktober SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Jaya.
rumahnya. Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini. Mereka sibuk memperkaya diri. Katanya mengabdi, nyatanya menggerogoti. Mereka maling uang rakyat sendiri.